Mbeumo bends the cross in. Šeško! Benjamin Šeško with the last minute equaliser! Pasukan Michael Carrick gagal mengubah 4 kemenangan menjadi 5 win streak sempurna. West Ham United menjadi batu sandungan bagi Devils. Nuno Espirito Santo berhasil menciptakan antitesis yang sukses meredam taktik Carrick di pertandingan kali ini. Banyak orang bilang Nuno pakai skema parkir tank untuk menghentikan dominasi King MU. Padahal pelatih asal Portugal ini punya satu taktik cerdas, yakni bikin strategi Carrick buntu. Beruntung King MU masih bisa membawa pulang 1 poin berkat gol injury time Benjamin Šeško. Buat kalian fans King MU yang mau meluapkan ke saldo amarah, jangan skip video ini ya. Sementara untuk para haters yang nungguin King MU kalah, silahkan ribut di kolom komentar. Ini kan momen yang kalian tunggu setelah 3 minggu hening. Rekor mulus Manchester United dihambat West Ham. Hari ini matahari boleh bersinar lebih terang untuk sementara King MU libur dulu menyinari dunia. Ya, setelah meraih 4 kemenangan beruntun, akhirnya ada tim yang bisa menjaga laju positif Manchester United. Adalah West Ham United yang menjadi momok bagi pasukan Michael Carrick. Jujur, klub berjuluk The Hammers ini tiba-tiba keserupan prime Barcelona pas menjamu King MU. West Ham yang sedang berjuang di zona degradasi bertanding seperti tim yang berlaga di final Liga Champions. Sebelum pertandingan, King MU memang sudah merasakan aura janggal jelang bertandang ke Olympia di London Stadium. Setan Merah tercatat belum pernah menang di kandang baru West Ham sejak era oleh Gunnar Solskjaer. Di musim lalu, United juga 2 kali tumbang dari klub asal kota London tersebut. Carrick sudah memperingatkan anak asuhnya kalau pertandingan ini bakal berjalan sulit. Meski sedang berada di papan bawah, West Ham adalah tim yang merepotkan sejak dipegang Nuno Espirito Santo. Saya pikir mereka sangat bagus dalam transisi, sangat berbahaya. Mereka memiliki beberapa pemain serang yang sangat bagus, tetas Carrick. Sesuai prediksi Carrick sejak babak pertama dimulai, United kesulitan menekan West Ham. Berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, King MU nggak banyak mendapat peluang berbahaya di awal laga. Pertahanan rapat West Ham membuat progresi bola setan merah buntu. Sepanjang babak pertama, United cuma berhasil mencatat 1 shot on target dari 3 tembakan. 3 penyerang cair yang dipasang Carrick di lini depan juga kesulitan memberikan ancaman. Baik Bryan Mbeumo, Matheus Cunha atau Ahmad Diallo tidak mendapat banyak situasi transisi, alias counter attack. Saat menguasai bola, ketiga pemain ini juga kurang berani menembus barikade low block West Ham. Babak pertama berakhir dengan skor kacamata 0-0 untuk kedua tim. Setelah jeda turun minum, fans King MU berharap timnya lebih berani menyerang. Banyak juga yang berharap Carrick melakukan 1 atau 2 pergantian untuk membongkar pertahanan West Ham yang rapat. Namun harapan fans King MU malah dijawab dengan gol pembuka dari tuan rumah. Adalah Tomáš Souček yang membuat supporter The Hammers bergemuruh. Pemain Republik Ceko ini menyelinap di kotak penalti United untuk menyambar umpan Jarrod Bowen. Koordinasi lini pertahanan United layak disalahkan dalam proses gol. Luke Shaw kayaknya ngantuk tuh. Shaw gak langsung melakukan clearance saat long ball West Ham masih berada di udara. Sementara Lisandro Martinez mungkin lupa caranya menjadi back di momen ini. Dia cuma diam saat bola jatuh ke kaki Bowen, pemain paling berbahaya di sepanjang laga. Dalam posisi tertinggal, United bermain di bawah tekanan. Gestur tubuh para pemain King MU mulai ragu-ragu dan sering telat mengambil keputusan. Namun secercah harapan sempat muncul lewat gol Casemiro di menit 61. Sayangnya, sundulan Casemiro tersebut dianulir oleh VAR karena berada dalam posisi offside. Aura comeback United langsung sirna setelah momen itu terjadi. West Ham langsung merapatkan barisan pertahanan mereka, bikin United nggak punya celah untuk menciptakan peluang. Setan Merah sudah mencoba berbagai cara demi bisa menyamakan skor. Mulai dari crossing ke kotak penalti, bermain umpan kombinasi 1-2 di depan kotak penalti, sampai mengandalkan set piece. Namun semuanya berakhir nihil karena rapinya defensive line West Ham. Saat supporter tuan rumah sudah yakin bakal memberikan kekalahan pertama untuk King MU, disitulah King MU tiba-tiba mode Vergime. Benjamin Šeško yang masuk di menit 69 akhirnya mencetak gol di menit 96. Šeško menyambut umpan silang Mbeumo dengan finishing cerdas ke tiang dekat dari gawang Mats Hermansen. Akhirnya ada pemain King MU yang bisa cetak gol di area parkiran tank West Ham. Sayangnya, waktu pertandingan tidak cukup untuk King MU melakukan comeback. Raihan 1 poin harus puas dibawa pulang oleh Kick dan anak asuhnya ke Manchester. Beruntung, posisi United masih belum tergusur dari 4 besar klasemen. Pasalnya, Chelsea sebagai pesaing terdekat juga mendapat hasil imbang saat melawan Leeds United. Namun, hasil ini bakal sangat mengecewakan untuk fans King MU yang satu ini. Frank Ladd, atau biasa dikenal lewat akun di United Strand, kembali gagal potong rambut. Padahal, pria kelahiran Oxford yang sudah menunggu kemenangan kelima King MU sejak 493 hari yang lalu. Waduh, kira-kira mas-mas gondrong satu ini bakal potong rambut atau malah harus nunggu sampai musim depan nih? Rompi keren dari Kangki ini punya desain keren yang skena banget. Cek linknya di bawah ini.
Pelajaran berharga untuk Michael Carrick. Hasil imbang kontra West Ham United bakal menjadi bahan evaluasi untuk Michael Carrick dan staf pelatih. Ada beberapa pelajaran berharga yang bisa dibawa pulang oleh pelatih interim Manchester United ini. Di pertandingan ini, Kik akhirnya menemui ujian yang sesungguhnya. 4 kemenangan beruntun sebelumnya didapat King MU dari lawan-lawan yang bermain terbuka. Bukan cuma itu, mulai dari Manchester City, Arsenal, sampai Tottenham Hotspur memberikan United banyak situasi counter-attack dan transisi cepat. Dua momen ini adalah makanan empuk bagi King MU di era Carrick. Namun, West Ham United adalah lawan yang berbeda dari keempat tim tersebut. Nuno Espirito Santo bukan hanya membawa counter taktik yang bikin Carrick kewalahan, tapi juga memberikan pekerjaan rumah baru untuk dibereskan Kik. Banyak netizen yang bilang kalau Nuno dan West Ham parkir tank, parkir pesawat, atau bikin pasar malam di area pertahanan mereka. Jujur, menurut kami argumen tersebut kurang tepat. Jika taktik pelatih seperti Nuno disederhanakan dengan kata-kata tersebut, rasanya sedikit merendahkan Nuno sebagai manajer dengan lisensi kepelatihan Pro UEFA. Di pertandingan ini, Nuno memang menginstruksikan anak asuhnya bermain low block, garis pertahanan rendah yang dikombinasikan dengan pressing rapat dan tidak memberikan para pemain United ruang umpan. West Ham sangat disiplin menjaga shape defensifnya saat United menguasai bola. Bahkan, Lisandro Martinez yang biasanya rajin bikin line breaking pass, benar-benar kesulitan melakukan hal tersebut. Saat Licha menguasai bola, tidak ada opsi umpan yang bisa ditujunya. Semua pemain United nggak dibiarkan mendapat ruang untuk bermain umpan kombinasi. Padahal di laga-laga sebelumnya, aliran bola setan merah selalu lancar dan bisa mengincar area kosong di kotak penalti lawan. Mari kita ambil contoh saat menghadapi Fulham. Selain gagal menciptakan banyak momen transisi cepat karena low block rapi West Ham, Eric juga harus mulai mengubah pendekatan taktiknya saat situasi buntu. Setelah West Ham mencetak gol, King MU masih bermain dengan skema yang sama, mencoba progresi bola lewat umpan-umpan pendek, padahal jalur passing sudah ditutup oleh West Ham. Serangan United mulai lebih mengancam sejak Benjamin Sesko dan Joshua Zirkzee masuk. Kedua pemain ini memberikan satu hal yang tidak ada dalam permainan United sebelumnya, yakni box presence, atau ancaman di kotak penalti. Setelah Zirkzee dan Sesko masuk, para pemain United mulai punya target crossing. Sebelum Sesko mencetak gol, ada momen sundulan Zirkzee yang masih menyamping tipis dari gawang West Ham. Sebelumnya juga ada momen gol Casemiro yang dianulir VAR, yang diawali umpan Kobbie Mainoo. Kik dan para pemain United harusnya mengambil banyak pelajaran dari laga ini. Pertandingan berikutnya kontra Everton menurut prediksi kami akan berjalan mirip seperti laga West Ham. Everton bersama David Moyes bakal bermain low block dan membiarkan United menguasai bola lebih banyak. Ada 13 hari lagi bagi Kik untuk mencari solusi melawan strategi ini sebelum bertandang ke Goodison Park. Setelah laga berakhir, kini suara-suara sumbang yang meragukan Kik semakin terdengar. Salah satunya datang dari Gary Neville yang masih terus memberikan kritik keras untuk KCK. Tidak ada pertimbangan bahwa Michael akan mengambil pekerjaan ini melebihi musim ini, baik untuk Eric maupun untuk klub. Saya telah mengatakan Ancelotti cocok untuk United. Saya hanya merasa bahwa karena usianya 66 tahun, dia mungkin memiliki pekerjaan terbaik di dunia saat ini, tegas Neville. Sementara suara yang berbeda coba diberikan oleh Louis Saha. Penyerang setan merah ini justru masih percaya pada KCK untuk menjadi pelatih permanen setan merah. Saya sangat ingin melihat Michael Carrick diberi kesempatan. Dia telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Dia adalah orang yang sangat pekerja keras tetapi juga rendah hati, tegas Saha. Padahal pelatih asal Inggris ini baru meraih satu hasil imbang. Bayangkan kalau KCK dan United kalah dari West Ham. Bagaimana ributnya para legenda klub dan pandit. Nah, menurut kalian sebagai fans King MU gimana? Lebih setuju sama pendapat Gary Neville yang pengen Carlo Ancelotti, atau komentar positif dari Louis Saha untuk memberikan Michael Carrick kesempatan lebih dari manajer Inter? Selana Boxer Culture ini cuma 5 ribuan aja, cek linknya di bawah ini. Dengan hasil imbang melawan West Ham United, mampukah Michael Carrick membawa King MU kembali bersinar di pertandingan berikutnya?